Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 37, Pintar Akting. Hana terbangun ketika merasakan sesuatu menimpa perutnya. Dibukanya mata secara perlahan-lahan dan memandang suaminya yang ternyata sudah berbaring di sebelahnya. Kapan dia berpindah ke sini? Keningnya berkerut ketika melihat Davin. Dipandangnya mama mertua dan papa mertuanya yang sudah terbangun ketika alarm ponsel yang berada di samping tempat tidur mereka berdering. Ingin duduk, namun tidak bisa menjatuhkan tangan suaminya dari atas perutnya. Pada akhirnya Hana hanya diam. Mungkin Davin sungguh tidak berani dilakukannya. Selama menikah dengan suaminya, belum pernah ia bangunkan atau mengganggu tidur suaminya. Apa Hana sudah bangun? Minta mana ke tempat tidur Hana. Sudah mah, tapi di tangan abang Davin ada di perut, nggak bisa diawasi. Hana sedikit memutar kepalanya mengarah ke mama mertuanya yang masih duduk di atas tempat tidur. Davin tidur di sana, Mita menang Hana. Iya ma, jawab Hana. Kapan dia pindah ke sana? Setahu Mita semalam Davin disuruhnya tidur di atas sofa. Hana juga nggak tahu ma, tahu-taunya bangun sudah ada, jawab Hana. Mita beranjak dari duduknya, dilihatnya putra sedang tidur sambil memeluk menantunya. Katanya tidak cinta, katanya nikah karena terpaksa. Istrinya disiksa sebagai bentuk pembalasan. Tapi kenapa tidak seperti itu? Bahkan tidak ingin tidur di tempat yang terpisah dengan istrinya. Mita berkata dalam hati. Ia berdiri di samping putranya yang tertidur lelap. Hei bangun, bangun. Mita bangunkan Davin dengan menarik-narik rambut putranya dengan keras. Aku masih ngantuk ma, semalam gak bisa tidur. Mata terasa berat dan sulit untuk dibuka. Kepalanya sakit ketika mamanya menarik-narik rambutnya seperti ini. Sama anak, kenapa gak ada lembutnya? Batin Davin. Mama gak mau tahu, ayo bangun. Kasihan perut Hana, kamu timpa pakai tangan kamu. Kamu kira tangan kamu itu ringan. Mita kembali menarik rambut putranya. Hana hanya diam dan menelan air ludahnya ketika melihat cara mama mertuanya membangunkan suaminya tanpa ada lembutnya. Apa yang dikatakan mamanya buat Davin langsung buka matanya dengan lebar. Apa perutnya sakit? Davin mengusap perut istrinya. Enggak, cuma Hana mau buang air kecil. Sudah nggak tahan, jawab Hana. Kamar mandi, ayo abang antar. Davin berangsur duduk, meskipun kepalanya terasa pusing karena baru sebentar tertidur sudah harus bangun. Iya, jawab Hana yang sudah tidak tahan untuk membuang air kecil. Ia duduk dengan dibantu suaminya. Ayo, ajak Davin memegang pinggang istrinya. Tunggu, papa lagi di kamar mandi. Hana memandang ke arah kamar mandi. Oh gitu, jawab Davin. Mita hanya diam dan perhatikan setiap gerak-gerik putranya. Sampai saat ini, ia tidak bisa percaya begitu saja. Masih teringat jelas olehnya saat pernikahan Davin dan Hana. Sikap putranya begitu sangat baik dan perhatian terhadap menantunya ketika di atas pelaminan. Namun semua itu hanyalah sandiwara. Dengan matanya sendiri, Mita melihat bukti-bukti kekejaman Davin terhadap Hana. Mama mau duluan atau Hana? Hana tersenyum memandang mama mertuanya ketika melihat papa mertuanya yang sudah keluar dari kamar mandi setelah berwudu. Hana saja, mama bentar lagi setelah Hana, jawab Mita dengan tersenyum. Iya ma, Hana turun dari tempat tidur. Dia berjalan ke kamar mandi dengan dibantu oleh suaminya. Apa tangannya sakit? Tanya Davin. Hana menggelengkan kepalanya dan masuk ke kamar mandi yang diikuti oleh Davin.
Dibukanya anak istrinya dan menunggu Hana selesai buang air kecil. Dibasuhnya bagian tersebut dengan air hangat. Ulang kali ditelannya air ludah yang terasa kering. Setiap kali melakukan pekerjaan seperti ini, wajah Hana memerah ketika suaminya membasuh bagian tersebut. Malu dan geli hanya itu dirasakannya. Ia hanya menundukkan wajahnya karena malu. Davin tersenyum saat melihat wajah istrinya yang malu-malu seperti ini. Setelah selesai membasuh bersih bagian milik istrinya, pria itu kembali menaikkan celana istrinya. Menyesal hanya itu yang dirasakannya. Bila seandainya ia tidak bisa kasar dan brutal, ia mencoba tangan istrinya seperti ini. Saat ini, ia sudah bebas bergelut di atas tempat tidur. Entah sampai kapan harus berpuasa seperti ini. Pusing kepalanya memikirkan, belum lagi kondisinya yang sangat sulit dikondisikan. Tuan, abang, saya mau cuci muka dulu. Hana bingung dan malu ketika bicara dengan suaminya. Belum lagi suaminya yang merapatkan tubuhnya serta sedikit menggesekkan barang miliknya yang terasa keras di bagian belakangnya. Melihat Davin seperti ini membuat dirinya takut. Sampai sekarang rasa takut dan trauma itu masih terus menghantuinya. Davin berpindah posisi, kini berdiri di depan istrinya. Kesalahan seperti ini tentu saja sangat menguntungkannya. Dicium bibir Hana dengan penuh kelembutan. Sudah aku katakan, panggil sayang. Maaf sayang, aku ingin cuci muka dan gosok gigi. Davin yang memahami apa yang ingin diperintahkan oleh istrinya dengan cepat mengerjakannya. Bila kamu sudah sehat, lakukan lagi pekerjaan kamu seperti biasa. Malu rasanya melakukan pekerjaan seperti ini ketika mengingat bagaimana sombongnya dirinya saat malam menikah dengan Hana. Saat ini seharusnya Hana melakukan pekerjaan seperti ini kepadanya. Namun semuanya kini ia yang mengerjakannya untuk istrinya. Iya sayang, jawab Hana dengan tersenyum lebar saat suaminya mengusap sabun di wajahnya. Davin, kenapa lama sekali? Minta cemas dan takut bila putranya melakukan hal itu di kamar mandi dan kondisi menantunya masih belum dalam keadaan baik. Saya dirinya sudah seperti seorang polisi yang terus memantau buronannya. Buka aja mah, nggak dikunci itu. Davin tahu apa yang saat ini dicemaskan oleh mamanya. Mita buka pintu dan melihat Davin yang ternyata mesti wajah istrinya. Bentar ya ma, Hana mau sikat gigi dulu. Hana tersenyum. Oh iya, Mita lega. Segitu waspada sama anak sendiri, batin Davin. Mita kembali keluar dari kamar mandi dan menunggu Davin dan Hana dengan duduk di atas tempat tidurnya. Udah siap ma? Hana tersenyum ketika sudah keluar dari kamar mandi. Mita mengangkat kepalanya dan tersenyum menang mama mertuanya. Sayang, ini kan gendongannya, tolong dibukain dulu. Mau sholat? Hana tersenyum menang Davin. Dengan sangat senang hati, pria itu menganggukkan kepalanya dan mencium bibir istrinya. Tanpa disadarinya, mata mamanya memandang ke arahnya. Wajah Hana begitu sangat merah ketika suaminya menciumnya seperti ini. Kenapa dicium? Hana nggak ada buat salah, ucapnya memandang Davin. Mau seperti apapun kesalnya kepada suaminya, tetap saja Hana tidak pernah mau memandang suaminya dengan membesarkan matanya. Cium istri sendiri, apa harus nunggu salah dulu? Davin berkata dengan sangat manis dan tersenyum. Mulai nih akting, batin Hana. Ia diam dan menggelengkan kepalanya. Surya duduk di kursi sofa sambil menunggu azan, hanya diam sambil memandang ke arah putranya. Hingga sampai saat ini, pria itu selalu memantau apa yang sedang diperbuat oleh putranya tersebut. Cepat Vin, udah mau azan, ucap Surya. Iya pak, David tersenyum dan membuka kain gendongan tangan istrinya. Dipakaikannya mukena milik istrinya dengan terus tersenyum. Melihat wajah istrinya yang memakai mukena seperti ini, terlihat sangat cantik dan berseri-seri di matanya. Nanti setelah selesai sholat, mukenanya abang bukakan. Terus kain gendongannya nanti abang pasangkan lagi. Abang mau sholat dulu ya, sama papa. David tersenyum dan mencium kening istrinya ketika ia sudah selesai berpamitan. Hana tersenyum dengan sangat manis.
Iya sayang, jawabnya. Andaikah ini bukan hanya sandiwara akting, Putih rasanya sangat bahagia. Hana tersenyum dan berkata di dalam hatinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.